Saudara, kalau Anda ingin membaca Alkitab, namun terasa begitu sulit dan berat, video ini cocok untuk Anda. Saudara, sebagaimana sebuah keinginan atau apa yang kita harapkan tidak mudah untuk kita capai, perlu yang namanya perjuangan. Demikian juga kesukaan membaca Alkitab harus diperjuangkan dan harus dibiasakan. Hal yang pertama adalah bagaimana kita mencoba untuk mendisiplin diri di dalam membaca Alkitab. Secara sederhana, kita boleh katakan bahwa mulailah dengan hal-hal yang sederhana, dengan mencatat apa yang ingin kita kerjakan. Pada waktu kita ingin membaca Alkitab, catat waktu yang tepat, yang tenang, di mana lebih cocok bangun pagi untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Bukan hanya menjadwalkan, tapi kita berusaha untuk melakukan. Anda bisa memasang misalnya alarm untuk membangunkan Anda pada waktu yang tepat ketika Anda harus saatnya membaca Alkitab. Sehingga menjadwal apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita jadwalkan adalah sesuatu keharusan, sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang baik pun perlu diatur, perlu ditata kembali, agar hidup kita, kedagingan kita, yang seringkali maunya bebas, maunya enak, itu diarahkan untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, termasuk di dalam membaca Alkitab. Karena itu langkah yang pertama adalah dengan mendisiplin diri, dengan cara menjadwal waktu di mana kita bisa membaca Alkitab. Yang kedua, saudara, usahakan ketika kita sudah membaca bagian tertentu dari Alkitab, entah dengan bantuan buku-buku renungan harian atau renungan lainnya, usahakan kita mengerti inti daripada yang kita renungkan hari itu dan beritahukan dalam sebuah kalimat kepada diri sendiri. Misalnya, ketika firman Tuhan itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel dilepaskan dari Babel dengan cara yang luar biasa, maka garis bawahi itu dan tanamkan dalam hati kita pada hari itu, bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak kita perhitungkan sama sekali. Dan kita jalani hari itu dengan bagian firman Tuhan yang sudah kita garis bawahi, kemanapun kita pergi, kita sadar, dan pada saat kita menemukan hal-hal yang kelihatan sulit, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan sama sekali, maka firman Tuhan itu menguatkan kita. Ini bagian daripada merealisasikan atau mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kebosanan akhirnya berhenti membaca Alkitab karena kita hanya berhenti membaca dan kemudian hilang begitu saja. Namun dengan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menolong kita terus mengingat dan juga menimbulkan sukacita atau kesukaan dalam diri kita untuk tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi penerapan sangat penting di samping disiplin untuk membaca Alkitab lalu kita terapkan. Yang ketiga, yang namanya rutinitas tidak selalu negatif. Hal-hal yang besar perlu kita pikirkan, namun seringkali hal-hal yang besar itu dimulai dengan hal-hal yang kecil yang kita perlu pelihara. Sebagai contoh misalnya, pada waktu seseorang ingin membangun sebuah rumah, dia bukan hanya berpikir bagaimana besarnya, tapi tentu dia berpikir bagaimana fondasinya, lalu setelah fondasi itu dibangun, hal-hal yang kecil dan mendetil mulai dipikirkan, kacanya dari apa, kayunya dari apa. Demikian juga kehidupan kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, yang seringkali besar itu akan tertata, akan tercipta, akan terwujud, jika kita memelihara mulai dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan
dalam bentuk rutinitas. Pada waktu kita mulai membiasakan itu menjadi kesukaan kita merenungkan firman Tuhan, maka itu menjadi hal yang rutinitas dalam arti yang positif, yang menolong kita, sehingga kita terus membaca firman Tuhan tiap hari, walaupun tidak ada perubahan, walaupun tidak ada beda, namun satu saat ketika kita menghadapi masalah yang besar, ketika ada badai kehidupan dalam hidup kita, tiba-tiba kita sadar bahwa kita tidak lemah seperti dulu, kita sudah kuat. Mengapa? Karena kita sudah membangun yang namanya rutinitas untuk membaca firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, yang pertama itulah bagaimana kita memulai dengan disiplin membuat jadwal. Bukan hanya bisa membuat jadwal, tapi mengerjakan jadwal itu. Yang kedua, penerapannya. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itu menjadi nyata. Ternyata firman Tuhan sangat relevan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pelihara rutinitas dalam arti yang positif. Karena rutinitas itu membangun satu fondasi yang kuat untuk kita mencapai hal yang lebih tinggi. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita men-sharekan firman Tuhan yang sudah kita dapat. Saudara, kita tidak tahu. Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang kita tidak tahu masalahnya. Entah orang yang dekat dengan kita, orang yang jauh dari kita. Namun dengan kita merenungkan firman Tuhan, menerapkan, kemudian men-sharekan kepada orang lain, kita kemudian menyadari bahwa ada orang-orang tertentu yang sedang mengalami yang kita tidak tahu. Tapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, ternyata berbicara, menolong, menguatkan mereka. Dan mereka katakan, terima kasih Tuhan sudah memberkati saya melalui firman Tuhan yang kamu bagikan. Dan itu seringkali saya alami juga. Dengan apa yang kita lakukan seperti itu, sehingga menimbulkan sukacita. Sehingga ternyata saya bukan sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi bagian hidup saya dikuatkan, namun melalui kehidupan saya juga, saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya tips-tips ini menolong kita untuk menimbulkan sukacita di dalam membaca firman Tuhan. Segala sesuatu perlu diperjuangkan. Demikian juga kebiasaan Alkitab yang seringkali sulit, yang seringkali kita enggan atau berat melakukan, itu pun perlu diperjuangkan sehingga menjadi satu kebiasaan dan akhirnya menjadi satu kesukaan, satu rutinitas yang positif yang menolong hidup kita dan menolong orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.